Sahabat-sahabat, para leader, para pejuang, para juara, para pebisnis hebat HNI, apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah dahsyat. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI Sehat, sejahtera, berbagi. HNI Sehat, sejahtera, berbagi. Siapa yang sehat? Nurmiyati. Siapa yang sejahtera? Nurmiyati. Siapa yang berbagi? Nurmiyati. Mau berbagi? Desito. Berbagi. Desito. Hanya PPA Action. takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan hidup kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu Tuti selaku LED yang saya hormati dan Allah muliakan, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, tim leader, direktur, senior direktur, eksekutif direktur, kok LED, kandidat of lawyer eksekutif direktur yang saya hormati dan Allah muliakan. Izin berbagi juga ini ya, tentang materi leader meeting. Kalau kami namanya leader meeting tim CAT. CAT itu singkatan Calendar Imaging Team, Bu. Jadi kalau Pak Firly Fighter gitu kan, terus Bu Susi Al-Barokah gitu kan. Kalau saya timnya CAT, Calendar Imaging Team gitu ya. Iya. Nah, kenapa kita harus ada leader meeting? Karena setiap level itu kan materinya beda. Kayak kemarin saya jarang ngobrolin tentang pangkat tinggi, omset besar gitu kan. Malah banyak mitra stres. Apalagi ngomongin angka-angka gitu kan. Iya. Nah, nanti sebenarnya kalau mitra-mitra kita sudah bergerak, itu akan belajar sendiri support itu. Akan cari sendiri. Kenapa saya harus jadi manajer? Kenapa saya harus jadi senior manager? Kenapa saya harus jadi eksekutif manager gitu kan? Kenapa saya harus jadi direktur? Nah, yang pengalaman saya, mitra-mitra yang sudah bergerak dan dia punya penghasilan, itu membuat dia itu otodidak akhirnya. Dia belajar sendiri tentang support system HNI. Tidak mengandalkan dari mentor saja. Nah, ini yang pengalaman-pengalaman ini yang sering saya bagikan kepada mitra-mitra saya, leader-leader saya. Nah, kalau jadi leader, sebenarnya saya malu gitu kan, masih jauh ya sebagai teladan sebagai leader. Tetap leader terbaik adalah Rasulullah kan. Rasulullah salam. Kalau kita mengikuti Rasul itu teladan, gitu kan, memberikan keteladanan ya kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Nah, kalau saya lebih menekankan ini untuk tim saya, jangan terlalu banyak nyuruh-nyuruh ke mitra. Boleh, bukan nyuruh, memberikan arahan gitu kan ya. Kita kan bukan maksud nyuruh-nyuruh memanfaatkan gitu kan mitra, tapi kita ini memberikan arahan biar mitra sukses kan. Saya bilang jangan terlalu sering ngasih arahan-arahan gitu kan. Terus bukan tidak boleh arahan ya. Jangan terus sering nyuruh mitra PCA gitu kan. Tapi kitanya tidak ada action gitu kan. Jadi artinya saya ngajak kepada mitra-mitra saya, leader-leader saya, contohin mitra kita gitu. Kalau mitra kita ingin kita bergerak, mitra akan bergerak. Kalau kita PCA, mitra akan PCA. Kalau kita home sharing, ya mitra akan home sharing gitu. Dan yang saya lakukan seperti itu. Kegiatan-kegiatan saya itu selalu saya dokumentasikan minimal selfie dan saya sharekan di grup. Jadi mitra tahu, oh leader saya juga kerja, nggak ongkang-ongkang kaki. Jadi menghindari, kenapa kita harus satu memberi teladan, insya Allah itu adalah motivasi terbaik. Yang kedua, menghindari ya prasangka dari mitra, mentor kita ini hanya ongkang-ongkang kaki. Mentor kita itu tidak kerja, mentor kita itu tidak bergerak. Dia hanya ingin enaknya dapat dari kerja mitra. Nah, itu menghindari itu juga. Ya. Dan emang kalau di bisnis saya ini seorang leader, walaupun saya sudah ALC gitu kan, saya sudah punya 2 BC kan, terus saya sudah crown eksekutif direktur. Kalau bagi saya tidak ada untuk ongkang-ongkang kaki. Justru saya harus semakin semangat, saya semakin pantang menyerah, saya semakin disiplin, saya semakin kerja keras gitu kan. Ya.
dengan posisi semakin tinggi gitu kan, bukan untuk semakin berleha-leha. Karena sistem kita bukan sistem piramid ya, yang sudah sukses okang-okang kali santai-santai nggak ada. Ya kita istirahatnya nanti di akhirat saja, betul kan? Ya sudah meninggal gitu kan baru istirahat kan ya. Istirahatnya muslim kan di sana kan? Ya. Iya. Para rasul aja sampai diusir kan? Sampai ada yang dibunuh gitu kan? Dalam berjuang. Nah kita kan nggak ada sampai yang nggak ada yang membunuh kok ya. Cuma ditolak aja. Ya cuma ditolak aja kayak. Itu teman-teman ya, jadilah leader yang menginspirasi, menemukan cara memotivasi mitra dengan cara-cara yang dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Nah, ini sebagai prolog saja ya. Yang pertama sebelum nanti ke omset pangkat tinggi. Bagaimana bisnis berkembang tanpa ribet gitu. Jadi kalau teman-teman ini bisnis kita bisnis duplikasi, ingat. Kalau kita kerja sendiri namanya Superman. Capek. Kalau kita kerja sendiri itu sama dengan dagang. Apa bedanya punya warung ya? Konsumen itu hanya dapat produk, betul? Dia pakai nggak dapat untung apapun. Ya gitu kan? Yang untungnya yang punya warung kan? Nah di HNI beda. Bukan seperti itu. Ya bagaimana orang yang belanja aja di samping dia dapat diskon, pertama dari produknya dapat manfaat sehat. Sementara produk-produk di luar sana kan banyak zat aditif dan sebagainya yang merusak tubuh kan? Yang kedua, si konsumen itu dapat cashback. Sementara di warung itu enggak, betul? Kita beli apapun dari warung cuma dapat produk, dari pasar cepat produk. Ya nggak dapat ada royalti. Ya misalkan dia sebagai owner produk punya keuntungan dibagi dengan para konsumen, enggak. Ya. Kalau HNI ini berbagi. Makanya bagaimana kerja kita itu diduplikasi oleh mitra-mitra kita. Kalau tidak diduplikasi namanya Superman. Emang awalnya kita kerja semuanya Superman dulu, kerja sendiri gitu kan. Tapi ingat, ini bisnis kita ini selain bisnis sendiri tapi tidak sendirian. Kesuksesan kita ada di atas kesuksesan mitra-mitra kita. Iya, jadi jangan mimpi kita bisa sukses besar di HNI kalau tidak mensukseskan mitra-mitra kita. Itu poin yang harus digarisbawahi. Sebagai kita seorang leader gitu kan. Ya, jadi sekali lagi bisnis kita itu bisnis sendiri tapi tidak sendirian. Kesuksesan kita berada di atas kesuksesan mitra-mitra kita. Nah prinsipnya kita sukseskan, berbuat baik, sukseskan mitra-mitra. Ini misalkan ada 1, 2, 3, asal nggak punya penghasilan atau mitra bisa dililit utang, tapi dengan izin Allah, perantara bimbingan dari kita, arahan dari kita, yang mitra kita punya ekonomi, kekuatan finansial keluarga yang luar biasa, sampai dia punya bisa melunasi hutang, dia bisa punya penghasilan. Nah pada saat kita mensukseskan mitra kita, ingat dalam Al-Quran, balik lagi ke kita. Semakin kita pantulkan bola yang keras ke dinding, itu baliknya tambah keras. Nah itu prinsipnya aja. Ini kita leader harus seperti itu. Kalau mungkin mitra-mitra belum sampai sejauh ini pemahamannya. Iya. Nyuruh karena ngajak-ngajak orang, nanti disuruh ngajak orang, betul lah. Ya disuruh rekrut ini, ya itu kalau agen biasa manajer emang berarti seperti itu. Tapi kalau kita sudah direktur ke atas, ya kita harus mulai memahami, semakin banyak mensukseskan orang, gitu kan, ya itu akan semakin mantul lagi ke kitanya, kesuksesannya. Contoh nih, Bu Tuti, ya beliau itu sekarang LED, tapi beliau mensukseskan 9 orang aja, ED, poin grupnya 9.000 itu akan mantul dasar jadi LCED, Loyal Crown Executive Director gitu, paham ya? Jadi jangan kena rugi. Ya, mensukseskan mitra kita. Kalau misalkan ini Bapak ya, sukses kan ada 2 orang jadi eksekutif direktur, tapi bukan hanya pangkat saja, omsetnya minimal 9.000. Dan di luar jalur 2 ini 9.000 itu mantul ke Bapak, namanya dapat God nanti. Royalty God Executive Director. Nah, itulah kerennya di HNI. Jadi jangan pernah merasa rugi mensukseskan mitra-mitra kita. Dan jangan kita berharap bisa sukses besar tanpa mensukseskan mitra-mitra. Itu poinnya. Coba bisnis keren kan, ini pemberdayaan kan semua orang. Dan nanti kita akan bahagia pada saat mitra-mitra. Contoh saya ada seorang ustadz sekarang belum kebeli rumah, tapi sekarang sudah kebeli rumah dari HNI. Itu kan luar biasa. Ya. Ada lagi yang sudah berkeluarga
di PHK suaminya, tapi dengan bisnis HNI menjadi solusinya. Insya Allah tidak terjadi perceraian dan sebagainya, betul kan? Karena faktor ekonomi. Karena di sana ada solusi, yaitu HNI, kekuatan finansial. Coba kalau kita menolong sampai seperti itu, nggak bisa dinilai dengan uang. Iya, membuat mitra-mitra kita berdaya, membuat mitra-mitra kita punya kekuatan ekonomi keluarga, semakin meningkat lagi. Nanti mitra-mitra kita bisa infak tiap pagi, tiap subuh kan itu, bisa kurban tiap tahun, bisa zakat, itu luar biasa. Ini akan mantu lebih kuat kepada kita. Ya, ini jadi teman-teman sebagai direktur ke atas harus sudah seperti itu pemikirannya. Ya, nah terus bisnis bisa berkembangnya tanpa ribet. Saya sampaikan jangan yang ribet-ribet. Bagaimana mitra-mitra kita bisa menduplikasi dengan cepat. Ya, bukan hanya makainya aja, duplikasinya cepat gitu kan. Makanya saya selalu menggasihkan materi itu yang sederhana, yang mudah, yang bisa ngeles-ngeles PGH di hidung dan di ketiak dan kocok-kocok. Bukan saya aja, tapi bagaimana ratusan ribuan mitra saya bisa bekerja seperti itu. Itulah rajin tanpa ribet. Coba, itu akan simple, efektif, betul kan? Teman-teman, ini demo, teman-teman melakukan demo Superman, memberi contoh, gitu kan? Tapi bagaimana demo teman-teman itu bisa diduplikasikan kepada 100 orang, kepada 1000 orang, memindahkan 5000 MHS sendirian berat, tapi memindahkan 5000 MHS oleh 5000 orang, itu dahsyat, luar biasa. Paham kan? Ya itulah prinsipnya. Ya, ini bisnis kita bisnis seperti itu. Ya, sama memindahkan ya cuma satu-satu 5000 kali, tapi kalau kita berhasil menduplikasi, hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya. Betul kan? Betul. Nah, ini yang paling harus ini. Itu pemikiran seorang leader, itu pemikiran seorang pelatih, itu pemikiran seorang coaching, seorang coach, itu pemikiran seorang dosen misalkan untuk mahasiswanya. Kalau teman-teman hanya pekerjanya, mungkin lihat saya hanya oles-oles PGH ini, yaitu saya sebagai pemain hanya memberikan mengajak mitra bergerak terus. Tapi tugas saya bukan itu sebenarnya nomor satunya, yaitu membimbing, mengkucing gitu kan mitra-mitra. Bagaimana mitra-mitra ini bisa kocok-kocok PGH, bisa oles-oles PGH di hidung, di ketiak. Dan saya tidak banyak demo. Kenapa? Karena yang saya sampaikan kemarin, ini bagaimana demo ini dilakukannya terus-menerus sampai meninggal kalau bisa. Kalau sekarang, saya dulu pernah demo hibis, ya ribet. Saya saja sebagai leader nggak bertahan lama. Bagaimana mitra-mitra sebenarnya? Harus bawa air, bawa ini, betul kan? Betul. Ribet akhirnya. Makanya saya cari yang paling efektif. Selama 14 tahun ini, dari semua produk HNI, saya baru menemukan 2 ini, MHS dan PGH. Makanya di ilmu bisnis, lakukan 2 perubahan kecil. Ya, yaitu apa? Saya cuma PGH dan MHS saja. Dan ini harus diduplikasi oleh mitra-mitra saya. Ini hanya pengalaman saya di tim kami ya. Nanti kalau Bapak Ibu silakan mau apa, bebas kok. Kalau saya mau demonya ini silakan. Yang paling kunci value-nya, ya substansinya. Bagaimana demo mitra kita itu dilakukan terus mana? Tidak berhenti. Indomie selera 44 tahun. Betul kan? Iya iyalah. Ingat mama, ingat teh. 52 tahun. Nah, bagaimana itu dilakukan terus menerus? Iya, Pak, kenapa sekarang demonya enggak saya aja enggak istiqomah dan terus menerus seorang loyal crop eksekutif direktur yang bisa terus menerus apa bagi saya odol. Iya, MHS mudah, oles-oles dan sebagainya, minum gitu kan? Itu paling sederhana. Nah, ini pola, jadi bisnis berkembang tanpa ribet itu. Jadi saya mengasih materi leader meeting bisnis berkembang tanpa ribet itu bukan dari ini, saya bukan dari teori, tapi dari praktek. Gitu kan. Sehingga semua mitra benar Pak, enak pakai PGH aja seringan. 1 bulan itu saya ini nggak tahu 2-3 bulan, udah nggak tahu 2 bulan 3 bulan belum habis PGH. Untuk demo. Hemat kan? Iya. Iya. Yang penting orang itu terpengaruh, otak bawah sadarnya tercuci. Justru dengan keunikannya, kan yang jualan PGH di luar sana itu ribuan orang loh, jutaan orang. Yang jualan kopi di luar sana itu ribuan jutaan orang. Yang jualan ya susu itu ribuan jutaan orang. Apa keunikan dari produk yang kita jual? Apa kelebihannya? Tidak semuanya capek
lelah, betul kan? Tadi aja cuma dikasih waktu 10-15 menit, untuk masih bertahan juga ya, Sa? Yang mau kerja, dan bagaimana kita dalam waktu yang singkat bisa cepet menyampaikannya. Makanya iya, dengan ini insya Allah gitu kan. Ini hanya salah satu contoh teman-teman bagaimana sudah kita melakukan, kita merasakan, ya diduplikasikan kepada mitra tanpa ribet. Jadi sekarang PR saya itu bagaimana mitra-mitra saya bisa oles-oles odol, sama bisa gini-gini lagi. Ya, dan saya waktu leader meeting apa nyontohnya gini lagi, nggak ada yang lain. Iya. Ya, tapi kan laku aja produk HNI, betul. Tadi juga ya, ini ada yang beli kopi, ya padahal yang dioles-oles PGH. Ya ketiak kocok-kocok itu kan. Tapi kok ada yang beli susu kambing, ada yang beli sabun kolagen, ya karena dengan testimoni itu tadi kan kemarin teorinya akan semakin luas kan pasar, akan menyadarkan kesadaran merek. Itu yang guru ini yang Selong ini guru SMK Selong ini udah pesan lagi produk, udah 2 lagi MHS merahnya, susu kambingnya beli lagi, ya terus sabunnya beli lagi, terus tambah lagi untuk tadi itu dapatnya nambah lagi, terus adiknya pada beli gitu kan. Alhamdulillah betul Bu ya, alhamdulillah. Belum ini catatan ini belum ngasih, nanti subuh katanya. Ya pasti ngomset lagi gitu kan. Ini sudah diambil produknya. Karena tadi nggak bawa uang. Ya. Ini catatan. Ini sudah nih. Saya ikut nyatet tadi. Itu nyatet tuh orang. Iya. Apa? Nyatet, belum ikut closing. Insya Allah nanti Bu closing semua. Kan udah dicontohin nanti. Sebenarnya nyontohin Bapak aja Pak. Biar jadi ini kopal. Iya. Nah ini Bu ya. Ini saya sampai closing, sampai bikin kartu diskon. Ya. Ini KD itu kartu diskon 10.000 berbayar. Dan ini data yang beli. Sudah diinput 2 yang sudah ngasih kartu KTP, karena tadi ini Bu Hajah Uti sama Bu Asriati, ya Bu Asria sama tadi guru, ya udah ini alhamdulillah. Ini ada berapa lagi yang harus saya daftarkan? 1, 2, 3, ya 4, 5, 6. Tadi subuh kok. Musola di Biru. Musola dan musola kecil loh. Di sini banyak masjid gitu maksudnya. 1.200 masjid katanya. Ya di Lombok. Masa saya harus 1.200 di ini? Gerilya gitu. Sebentar aja di Lombok. Iya, sebentar aja, makanya saya pulang besok saya pulang ini. Anda mengusir secara halus Oh, iya. ya. Sebentar aja pantang di Lombok Ya. sudah gerakannya luar biasa maksudnya. Kok kita ada gitu loh. Bahaya orang yang sehat Lombok. Rezeki itu mah cari apa ya? Iya, udah. Iya. Santai Yang mau aja. ditularkan itu cara ngomongnya itu loh Pak. Iya, Yang itu yang mau meyakinkan. kita. Iya. Pantang sebentar aja di Lombok udah bikin gerakan luar biasa gitu loh. Tenang Bu ya. Aman kok ya. Sabar. Jadi ya itu, jadi bisnis berkembang tanpa ribet dengan cepat. Ya, kalau pengen berkembang cepat ya duplikasinya yang sederhana. Duplikasinya yang simpel. Ya, kerja kecil dilakukan oleh 100 orang, 2 orang, 5 orang, 1.000 orang jadi kerja besar. Betul ya? Nah, bagaimana makanya teman-teman bukan hanya terus membuka pasar kayak saya tadi itu hanya sebagai pemain bola, prajurit itu kalau disebutnya Pak. Tapi bagaimana saya menciptakan prajurit-prajurit yang bergerak, gitu kan? Ya, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Dahsyat nanti. Ya, saya oles-oles PGH sendiri. Tapi kalau mitra saya melakukan 1.000 orang, berarti 1.001 oles-oles PGH. Berarti 1.001 iklan. Betul kan, Bu? Ya iya. Tapi awalnya dari kita Superman-nya. Ya, Superman-nya dari kita dulu gitu kan. Sebagai teladan tadi. Karena Rasulullah memberikan keteladanan. Kalau mitra mau PCA ya PC. Kalau mitra mau disiplin, kitanya itu sederhana di leader meeting itu sebenarnya kitanya. Ya, kalau sekarang saya mungkin agak memarahi bapak-bapak ini mager banget gitu kan. Pantesan mitra-mitranya mager gitu ya. Pantesan mitra-mitranya rebahan. Yang kitanya udah mau bergerak aja, mitra-mitra masih banyak yang rebahan. Betul? Apalagi kitanya gitu kan. Iya. Ya, jadi emang penekanannya kepada kita dulu gitu kan. Jadi kayak seperti apa? Seperti Nabi Adam kan diusir dari surga kan? Doanya kan Robbana Dzalamna gitu kan? Iya.
beliau itu tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan buah hudi, tidak menyalahkan hawa, tidak menyalahkan iblis, tapi introspeksi. Gitu maksudnya. Itu leader gitu ya. Iya, kalau saya ngomong kemarin gitu, wah kata mitra-mitra, wis leader lagi ini dijelek-jelekin, bukan dijelek-jelekin, lagi di ini ditatar gitu kan ya. Iya, Bu Tuti juga ini, Bu gimana? Ini kayaknya pas masih di rumah gitu kan, saya sudah ke masjid gitu kan. Aduh, nggak Pak bermain. Aduh, Pak nanti Pak jangan di hadapan para direktur Pak, ngomongnya saya sekak seternya nanti berdua. Iya, ngomong-ngomong MAS-nya sudah dipakai belum malam Selasa malam Jumatnya gitu kan ya. Ini pakai dulu sama leader-leader. Coba ngomong nih kan ini. Nanti malam Selasa. Nah, gitu kalau pakainya. Jangan ganti malam, Pak. Mestinya malam Senin, malam Kamis dan malam Jumat. Bukan Bu, sunah malam Selasa malam Jumat. Tiap malam juga boleh dipakai gitu kan. Berapa ya Kak? Nah, baik. Berapa loh ini? Belum tak beli tapi. Jadi maksudnya saya ngomong tadi ini ya Maes, ngomongin ya untuk malam Selasa malam Jumat. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kita udah pada menikah. Saya sebelum ngomong gitu karena saya lakukan dulu gitu kan. Yang tadi yang ada seorang istri, ya seorang ibu kalau ini sudah buka belum habis sudah ngambil untuk cadangan, takut kehabisan. Siapa ya? Istri saya itu gitu. Bukan orang lain ya. Istri saya begitu Bu ya. Jadi MHS kalau sudah ini takut habis ya, disimpan satu ya untuk cadangan khusus malam Jumat malam Selasa. Iya. Jadi istri saya itu ya. Iya. Warna apa itu? Ya jadi pada saat saya ngomong begitu enak ke mitra itu, ke konsumen lebih kena. Kenapa? Karena saya melakukan. Betul kan? Nah itulah teman-teman ya, apa luar biasanya kalau bisnis berkembang tanpa itu. Satu, kitanya memberi contoh, yang keduanya memberikan apa demo-demo yang sederhana, PCA-PCA yang sederhana, PCA-PCA yang simple, karena semakin simple semakin mudah diduplikasi begitu aja. Kalau semakin bahasanya tinggi sebenarnya semakin sulit. Ya kalau udah bahasa tinggi ya kelas LED gitu kan ya. Bu Tuti yang mengandalkan kita nanti kalau bahasanya. Betul Bu, ya Bu Tuti sama saya aja yang kemarin inaugurasi masih belum ini ya Bu, kalau mau sama itu kan hanya dapat semangat tapi kan ya minimal gitu kan. Masya Allah. Baik, itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, coaching bisnis jangan menekankan pada cara apa? Coaching bisnis ya yang menekankan pada cara sederhana dan praktis. Jadi coaching bisnis tekankan itu cara yang sederhana. Jadi yang simpel, yang praktis. Ya, contoh misalkan ngomongin apa saya bilang, teman-teman kalau ngomongin susu kambing ini cukup ya kata kuncinya satu orang punya tulang. Itu kan sasarannya. Orang yang punya paru-paru. Kenapa ini bagus untuk tulang? Karena zat aktif kalsium tinggi. Itu kan simple. Kenapa ini bagus untuk paru-paru? Karena seleniumnya tinggi. Gitu. Tulang butuh zat aktif namanya kalsium. Paru-paru biar sehat butuh selenium. Ada di susu kambing. Sebegitu itu namanya coaching. Gak usah terlalu cari jurnal sampai gini, segini gitu kan susu kambing. Siap. Paham ya? Paham. Sampaikan orang yang sakit mah kalau pengen minum susu ya susu kambing. Karena susu kambing pH-nya di atas 7. Tulis gitu ya. Ya sementara susu sapi pH-nya di bawah 7 asam. Sakit itu tidak seimbang asam dan basa. Iya. Kalau orang yang sakit mah asam lambung tinggi. Kasihlah basa ya susu kambing. Begitu kata kunci. Di susu kambing ini contoh aja dari satu susu kambing itu dari produk. Ya sesimpel itulah Bu. Ya. Tapi praktisnya yang perlu. Ya iyalah, makanya bawa omongin kan saya ngomongin susu kambing seperti itu ya. Kalau nanti waktunya panjang, kita mungkin 2-3 produk. Kalau satu produk yang penting optimalkan, maksimalkan waktu yang ada. Saya 5 menit dikasih waktu, ambil 5 menit. Dikasih 10 menit, 10 menit. Mitra ngeluh, Pak ini jam saya pernah ngisi, Bapak Ibu ya sahabat-sahabat. Nah, harusnya saya ngisi itu ya sudah duhur. Ya, tapi sudah duhur kata ininya, Pak sudah asar. Waalaikumsalam. Sudah asar. Nah, sesudah asar itu diundur lagi sudah maghrib. Coba dari duhur nunggu sampai sudah maghrib. Delay terus Pak. Nah, sudah maghrib. Sudah maghrib lagi apa? Udah Pak Ujang Supen itu yang kemarin tampilan videonya. Udahlah pulang katanya. Mau sukses harus sabar sih. Nah, gitu kan? Sabar bukan dimu. Gitu kan ya? Tunggu ya. Sudah maghrib dikasih waktu 10 menit. Nunggu dari duhur.
dan nggak ada yang beli satupun. Itu kan ini di sana kesabaran kan ini ya. Ya, tapi saya ambil. Besoknya itu karena saya itu ngisi di Mitra Baru, Pak Haji namanya. Dia punya resto, namanya Resto Imam Putih. Itu sudah lebaran itu disewa yang halal bihalal dari pengkumpulan ini. Dia awalnya dari pakai pasta gigi bermasalah. Pakai pasta gigi ini enak. Dia semangatnya ingin berbagi. Pantang besok halal bihalal komunitas ini, besok komunitas ini. Ya, nah komunitas yang besoknya pantang besok siap-siap. Padahal saya beda kabupaten loh Bu. Cianjur ini di Kabupaten Bandung. Untuk ke Kabupaten Bandung itu harus lewat dulu Bandung Barat, Cimahi, baru Kabupaten Bandung. Dari Cianjur dikasih waktu cuma 10 menit. Dan itu dari duhur. Ya, tapi sudah maghrib dan 10 menit sudah maghrib dan gak ada yang beli satupun. Nah, enjoy aja kan gitu. Iya, betul kan Bu? Iya. Tenang aja kok. Nanti iya, Allah akan ngeganti kok. Iya, saya ini tawarin Bu Tuti bukan minta semuanya nggak apa-apa. Saya nggak ada yang beli Ceritanya. Habis sudah ada yang beli. Nah cerita lagi Bu, ya besoknya sudah jam 9 katanya Pak untuk besok dikasih siap. Itu Pak nanti sudah jam 9 Pak nanti katanya sebelum duhur. Sudah duhur, sudah jam 11.45 belum juga kasih waktu. Ya mau adzan 5 menit. Saya ngasih ngomong PGH 5 menit, ya ambil 5 menit. Tapi di luar dugaan 1.044.000 terjual produk. Itu teman-teman ya. Ya, nah bagaimana saya bisa ngisi waktu 5 menit? Bagaimana ngisi waktu 10 menit? Karena kita praktek terus, gerak terus. Jadi akhirnya apa? Karena kita gerak terus, praktek terus, akhirnya saya memberikan materi coaching bisnis yang menekankan pada cara sederhana dan praktis, jangan yang sulit-sulit gitu kan. Ini kita. Nah, kalau teman-teman ingin bisa seperti itu ya jam terbang nantinya. Saya kalau membuka, kalau kemarin kan panjang waktunya, ya alhamdulillahilladzi hada dan sebagainya kan. Kalau barusan kan cuma sedikit. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini. Ya waktunya sedikit. Salat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan hidup kita. Rasulullah betul kan? Pada keluarga, sahabat ya, dan pengikutnya segitu. Kalau kemarin saya sampaikan salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahnya, Nabi akhir zaman. Beliau adalah samudera hikmah yang luas tak bertepi, taman kearifan yang indah penuh warna. Beliau adalah super leader, super manager, teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Dalam kesehatan beliau sakitnya 2 kali seumur hidup. Ya, dalam bisnis beliau adalah seorang pebisnis yang hebat, yang suksesnya dunia akhirat. Beliau berbisnis sejak usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. Itu banyak, itu karena waktu. Beliau itu, nama beliau terukir dalam Al-Quran. Akhlaknya paling baik, akalnya paling sempurna, paling bertakwa kepada Allah. Ya kalau kita, nah itu jam terbang nantinya. Ya kalau 5 menit ngomong itu habis tuh. Betul kan? Ya iyalah. Jadi itu ya. Kondisional begitu Ibu. Nah ini adalah namanya coaching bisnis ya, yang menekankan pada cara sederhana dan praktis. Jadi praktis-praktis saja. Ya kalau dengan ya kayak apalagi cuma waktunya berapa menit. Yang penting bersyukur gitu kan, bersolawat minimal kan. Iya. Nah, langsung aja teman-teman. Saya nggak sempat menyampaikan tentang pentingnya sehat dengan 5 menit. Langsung aja. Ya, saya sampaikan ibu-ibu yang punya masalah di gigi ini gusi bengkak, gusi berdarah begitu aja. Ya pakailah pasta gigi tanpa deterjen, tanpa sodium kloret. Kemarinnya ditolak, ya nunggu sampai maghrib, dikasih waktu 10 menit dan orang ininya nih pesertanya sosialita, mobilnya Fortuner ini nggak ada yang beli satupun. Iya, ada besoknya hanya 5 menit. Biasa ininya 1.044.000 terjual produk. Gitu ya Bu ya. Nah, ini ya. Nah pengalaman ini kan yang paling ini ya. Terus meningkatkan pertumbuhan bisnis tanpa membebani mitra. Jadi jangan dibebani mitra, itu saya nggak pernah membebani mitra. Jangan sampai Anda pressure. Tapi bagaimana dia bekerja dengan enjoy. Yang mitra saya cuma begini ya udah begini aja. Silakan itu ya, karena dia dipaksa-paksa juga malah jadi nggak enak kan. Tapi alhamdulillah Bu Runi Ekaning Tias mainnya begini, sekarang sudah ED, sudah AC. Sudah dari gini-gini, beliau melahirkan stokis di Pulau Seribu. Begitu Bu ya. Pak Henry Patopa ini banyaknya begini. Sampai sekarang ini dia udah ED. Sekarang bangkit semangatnya. Dia cuma dengan ini main-main ini. Bonus bersih kemarin udah 5.800.000.
Terus serapan ED-nya udah 28.000. Bulan ini sedang dikejar, ya minimal sama gitu kan, atau 24 dan 5. Goler ED saya bilang. Iya, ini beliau tuh banyaknya begini. Ya, di media sosial biarkan. Kalau Pak Ujang Supendi disuruh begini, stres dia. Dia itu pengen terus lihat orang tuh ngomong. Silaturahmi, dia seperti itu. Lahir juga jadi ED. Iya, jadi college. Jadi artinya jangan Pak Jamal itu nggak bisa dipaksa. Ya dia PNS kok di Kodam 3 Siliwangi. Tapi bagaimana kita sebagai leader itu bisa menggali potensi mitra-mitra kita. Bagaimana dia bisa memanfaat waktu sekecil apapun, kinerja dia itu plus tadi tambahan PCA atau kerja tambahan di HNI. Sampai komandannya pun di Kodam 3 Siliwangi pakai produk HNI katanya. Dan penghasilannya dari HNI melebihi gaji PNS-nya di Kementerian Pertahanan. Nah, kan? Biar ya yang dosen yang apa. Jadi artinya justru kita sebagai pelatih bagaimana gitu kan teman-teman menggali potensi mitra-mitra kita. Jadi nanti omset berkembang itu dengan tidak beban. Minimal ya mitra-mitra misalkan kita yang MAS udah nggak MAS 1, 2, 3 nanti sekian orang ya semakin banyak dengan caranya sendiri bakal nama-nama produk yang lain. Oh tiba-tiba poin grupnya alhamdulillah misalnya. Saya tidak bisa sekarang mitra yang baru itu pun diajak-ajak. Iya, dia masih kerja, sudah daftar aja udah bersyukur, sudah beli lagi aja bersyukur, betul kan? Iya kan segini, pengennya saya datang. Padahal saya share ininya playernya gitu kan, nggak ada yang baca satupun, nggak ada yang melihat. Ya orang mitra baru. Iya, tapi bagaimana dia pakai terus, belanja terus gitu kan? Cuma nanya di mana belanjanya, makanya saya minta nomor ini Ibu Tuti gitu kan namanya. Iya Bu ya, ini jadi meningkatkan pertumbuhan bisnis tanpa membebani mitra. Nah nanti kalau sudah ED begini, baru Bu ada sedikit penekanan. Yang leader harus tanggung jawab lah gitu Bu ya. Ya teman-teman harus tanggung jawab gitu ya. Punya mitra ya sudah mengajak hijrah ya. Nah kalau udah ED direktur ke atas betul Bu. Kayak murid saya itu sedikit kayak ke anak, ini kamu nggak naik pangkat, kamu mager, kamu itu rebahan, kamu itu ongkang-ongkang kaki gitu kan. Tapi kalau mitra baru kabur loh Bu. Lo itu siapa sih? Betul kan Bu? Iya benar. Iya. Kalau dia ke satu semua udah tahan banting lah sedikit. Ya, ini apa kalau sudah bilang pundung gitu kan? Iya. Iya. Tapi belum belum lihat kan ini ya. Jadi teman-teman ya, ini teknik juga. Yang berikutnya ya, ini strategi simpel yaitu teknik marketing penjualan yang mudah diterapkan. Iya. Jadi teknik ya marketingnya yang mudah, penjualan yang mudah diterapkan. Makanya kenapa saya cuma 2 ini mudah sekali diterapkan Bu. Ini sudah pengalaman mitra-mitra. Udah mitra dibiarkan Bu mencoba demo ini itu. Balik lagi ke PGH. Enak PGH Pak katanya mudah. Gampang gitu kan. Betul kan Bu ya? Itu yang kita pakai. Ya, sangat sederhana sekali. Karena kalau satu ingat, kalau sudah terbangun trust, kepercayaan dari mitra, dari konsumen, itu sulit ini. Yang paling penting itu bagaimana membangun aset itu trust, kepercayaan konsumen kepada produk kita. Kalau dia sudah percaya dengan satu produk, nanti produk lain ngikut. Ini yang guru BK SMK Selong itu dari MAS kemarin yang merah, udah beli lagi 2 pesan Bu. Enak MAS-nya gitu kan. Susu kambingnya beli lagi. Terus saya ngopi bareng kan. Waktu hari itu pagi tadi itu testimoni, tadi malam saya dari pagi cuma surabi bareng pantang sampai jam 5 tuh nggak lapar, nggak makan. Ih bagus banget kopinya tuh kan. Iya. Itu kan luar biasa. Kalau udah kepercayaan begitu akhirnya dia kan masih ini nanti ya di masjid ya nanti udah maghrib kemarin Pak nanti subuh banyak jamaahnya. Kalau subuh maghrib sedikit apakah saya tolak? Enggak. Maghrib itu 3 orang. Iya, subuh semakin banyak. Malah dari yang 3 ini bagus produknya. Saling terprovokasi akhirnya. Satu mulut ya. Karena apa awalnya tadi strategi simple teknik marketingnya penjualannya. Jadi yang mudah diterapkan. Nah, ini kalau teman-teman tidak mudah diterapkan, ya rasakan aja oleh diri sendiri. Bagaimana nanti mitra-mitra kita ingat bisnis kita bisnis duplikasi.
Kembali lagi bisnis kita bisnis Duplikasi. pindahkan MAS 5.000 bukan oleh sendiri tapi oleh 5.000 orang. pegang tuh kuncinya. Ini bisnis kita. Kalau bisa seperti itu efektif, efisien, hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Kalau sudah seperti itu, saya kan kemarin nampilkan video-video kegiatan mitra-mitra, ya itulah berarti sudah menduplikasi. Alhamdulillah. Makanya 900 juta per bulan itu gak stres. Dan sama di rumah Bu, benar gitu kan? Cuma saya udah ada garasinya, nanti Ibu juga ada garasinya nih. Insya Allah gitu. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, ini bisnis kita bisnis duplikasi. Kalau teman-teman kerja sendiri Capek. itu super. Sementara harusnya seperti ya. Tapi awalnya kita Superman dulu. Tapi jangan selamanya jadi karena tenaga kita terbatas. Sunatullah dalam Al-Quran, manusia itu lemah, kuat, lemah lah. Betul kan? Iya. Saya kalau ngobrol-ngobrol dengan yang tadi resepsionis ini, masa mau kerja selamanya 20 tahun, 30 tahun ke depan, apakah tenaga masih ini gitu kan? Ya. Barusan lihat kan ya di hotel, kayak lagi di marah-marahin gitu. Ya pekerja begitulah nasibnya kalau pebisnis merdeka. Iya. Baik ya, efisien waktu dan biaya. Nah, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Jadi ini teman-teman mempergunakan ya sumber daya secara optimal, efisien waktu dan tempat. Contoh begini, saya yang bulan kemarin di Mataram itu kan ada contohnya Pak Jamal Nur Masa kan, dulu sama nama PNS kan. Jadi bagaimana dia itu tidak mengganggu pekerjaannya, jangan diganggu dulu. Kecuali kalau dia mindsetnya sudah oke, dia mau totalitas itu kan, ya silakan. Tapi ini kan bisnis kita nggak langsung penghasilan gede, betul kan? Ya. Iya, masa misalkan saya aja berhenti PNS, mohon maaf ini motivasi aja ya, sudah 50 juta ke atas baru berhenti gitu kan? Iya, ya, jadi kita nggak bisa langsung berhenti kerja, berhenti ini. Apakah kita bisa menjamin untuk keperluan dapurnya? Tapi bagaimana kita itu mengoptimalkan kerja mitra-mitra kita sambil dia bekerja sebagai PNS-nya, sebagai pekerja pabriknya, sebagai bidannya. Nanti lama-lama sudah dia merasakan bonusnya. Iya, saya aja mengundurkan diri, begitu kan intinya, betul kan? Betul. Iya, jadi saya bidan Denny sekarang di Cianjur. Beliau itu di Dinas Kesehatan, sudah ED, sudah distributor center, masih ininya. Biarkan ini. Iya. Karena terus Bu Ena di Sumba di Padang sudah BC, sudah 500 juta omsetnya. Bonusnya sudah melebihi dosennya. Enggak saya ini. Ya, paling sedikit-sedikit Bu, HNI-nya jangan dianaktirikan, HNI-nya jangan sunnah, tapi HNI-nya wajib, dosen sunnah gitu kan. Iya, HNI sekarang balik anak kandung, dosen anak tiri gitu kan. Yang penghasilnya udah lebih gede baru seperti itu kan, nyindirnya ya. Nyindir sedikit gitu kan ya. Ini teman-teman jadi efisienkan waktu. Terus ini misalkan saya punya mitra lagi namanya Bu Nur Aisyah, orang Padang di Cianjur, dia punya toko besar, toko alat tulis kantor, dia anaknya KP kan. Singkat cerita dengan izin Allah sembuh, dia tertarik, malah Pak ini berarti ini peluang bisnisnya bagus, tapi saya sudah bisnis kan. Saya bilang Ibu sinergi dengan bisnis Ibu. Nah gitu kan? Ya, Ibu efektif. Ibu nggak usah mencari konsumen. Mana ini ada yang punya warung-warung di sini, yang punya toko gitu kan. Ibu nggak usah mencari konsumen kemana-mana. Ibu di toko, orang yang beli kertas kan alat bantu kantor, orang yang beli print, ada orang yang beli pensil. Punya gigi nggak? Punya. Pasta gigi tawarin. Iya Bu, biar sambil nulis nggak sakit gigi pakai pasta gigi HNI. Nah gitu efektif namanya. Iya, Bu yang beli alat bantu kantor ke toko Ibu punya kulit? Punya. Tawarin sabun HNI. Punya tulang? Punya. Kepada pelanggan-pelanggan Ibu sampaikan kalau Ibu pengen tulang kuat, ya tidak keropos tulang, tidak radang sendi, tidak pengapuran, susu, karena kalsiumnya tinggi. Masa segitu nggak bisa?
Betul kan? Iya. Iya. Bagi pemula memang Pak agak berat mulut ini. Belum terbiasa. Harus jadi budaya. Pemula karena kemarin. Iya. Ibu ngomongin Sukambi yang punya paru-paru. Lihat orang merokok, Pak, biar paru-parunya tetap sehat, terjaga sambil minum susu. Karena susu kambing salinimnya. Jadi bukan ini yang justru yang perokok itu sasaran tembak kita. Harus susu Jadi kambing. penetralisir. Mah, begitu Ibu, betul. Jangan disuruh berhenti Iya. merokok. Kalau disuruh Ini otak bisnisnya udah main di sana kan ya. Oh ini kan bukan orang Lombok, ini orang Palembang. Oh, dari Palembang. Belitung ini banyak ya. Sumatera Mindsetnya beda dan Lombok ini. Tapi alhamdulillah kalau sampai berhenti merokok kan kayak Pak Tantan Hadiah itu sehari itu 8 bungkus. Merokok kereta itu terus. Dia pekerjaannya banyak terus kan depan komputer sekarang berhenti. Di sini banyak mantan hisap Pak Entah. Ini Ini mulai yang dari pakai peci, yang sebelahnya itu mantan hisap. yang hisap. Yang bertahan. Nah, yang ini banyak Pak. Pemula dan pembalu. Pencerahan ini. Jangan disuruh berhenti Bu, nanti dia ya stres gitu kan. Biar nanti berhenti sendiri kok ya. Udah laku susu kambingnya ya Pak. Ya, tetap laku Bu, kan ada menjaga dari polusi udara ini kan. Jadi kayak bilangin tadi Ibu Hafiz kalau ngelarang orang merokok maka akan dipukul kita. Nah. Kenapa saya beratan merokok? Biar Anda setimpang dengan beliau nanti biar bisa beli Susu Susu kambing. kambing. Betul lah ini. Nah, itulah tadi yang misalnya di mana. Betul. Cari pembenaran. Makin kuat dalilnya. Masya Allah. Ingat rokok, ingat susu. Wah, dengerin ya. Ya itulah efisien waktu kan. Iya, tenaga gitu kan. Jadi kalau kita sudah positive thinking dalam bisnis saya ini masuk terus kepada semua orang. Ya, insya Allah. Nah ini contoh aja tadi dari PNS, dari yang kerja di pabrik gitu Bu ya. Sekarang saya mitra mulai ada yang kerja di pabrik. Terus saya sampaikan, lihat loh tuh berita-berita PHK-nya udah ribuan jutaan orang. Ya, orang di PHK sudah turun dari menengah ke kelas bawah 9 juta lebih kan di TV. Ya, masa mau kerja terus gitu kan. Nah, manfaatkanlah waktu sekarang sedang bekerja sambil bekerja. Apapun kerjaannya harus punya bisnis. Itu adalah edukasi sederhana ya kepada mitra-mitra biar tadi mindsetnya. Iya ya, masa saya kerja selamanya. Iya ya, masa saya mohon maaf nge-grade selamanya. Saya grade saya prospek. Ya, biarkan ya minimal mudah-mudahan suatu saat dia baru sadar. Iya ya. Nge-grade terus ya, penghasilan segini nggak naik-naik gitu kan. Yang Cuma menarik ada ada di pembinaan bisnisnya. jarak jauh itu Pak Intang misalnya kayak kemarin kan pas inaugurasi Iya. Superkas itu orang tuh udah daftar cuma tindak lanjut untuk Ya, follow up. follow up mereka karena jarak jauh itu yang bikin kita ujung-ujungnya nanti direkrut gitu. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Saya juga di Pontianak sampai hari ini sudah daftar belum beli satu produk pun. Tapi saya sharekan manfaatnya. Saya kegiatan di sini. Secara waktu itu. Iya, secara wapri. Tapi Ya, kalau kita punya cara dengan tetap mengaktifkannya dengan satu pasta bisa nggak? Bisa insya Allah. Bisa juga. Iya, satu pas. Nanti biar kedepannya nanti nggak dia mati loh material. betul. Oh ya, satu lagi Ya, diangkat. kayak leader-leader di atas saya lihat seperti itu sih ya. Betul. Jadi tetap ya Iya. satu pasta. Satu pasta. Jadi tetap ya hidup. Iya. Boleh kan? Iya. Itu aja ya. Ada itu ini. Namanya berinfak. Tapi kalau begitu lelah Pak. Iya. Setelah ini yang paling bagus itu bagaimana mitra mandiri. Ya. Kalau kita punya rezekinya mau berinfak gitu kan, iya silahkan. Iya. Tapi kalau dengan seperti itu tidak bertumpu. Tapi dengan edukasi insya Allah. Nah cuma sekali lagi kembali lagi, kalau intinya jangan menghabiskan energi kita yang terbatas untuk memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan yaitu wilayah hasil. Iya, tapi walaupun ini saya contoh yang kemarin Ustadz Mustafa Kamal kan saya sampaikan itu kan cuma sekali ketemunya waktu saya November itu. Iya, tapi dia bergerak terus. Saya itu besok di Lombok Utara itu katanya kamu 3 tempat sampai malam katanya. Pokoknya siap-siap tuh. Hari Kamisnya sudah nanti 2 tempat katanya. Sudah ini nanti sudah duhurnya
sebelum saya kembali ke bandara sudah, pokoknya saya cari pokoknya minimal 4 tempat hari Kamis tuh, kan itu jarak jauh. Jadi wilayah hasil wilayah Allah. Saya juga nggak tahu kok dengan izin Allah Pak Ustadz Mustafa Kamal. Sementara yang terus-terusan ini mati, hanya bikin kartu diskon. Yang saya closing di bandara itu mudah kok closing itu, betul kan? Iya. Tapi wilayah hasilnya kan wilayah Allah. Tapi saya share gitu kan. Tapi tidak setiap hari akhirnya, karena follow up itu 2 kali 24 jam atau 2 minggu saya terus. Sekarang kalau saya share terus dia malah boring. Makanya kadang sebulan share kali-kali gitu aja Bu. Dibuka-buka. Iya, ya minimal oh ini kok ada 3 bulan, mudah-mudahan ada hidayah. Klik gitu kan ya hatinya gitu kan, betul Bu? Iya. Yang penting ikhtiar ya bab doa ikhtiar. Wilayah hasil kan wilayah Allah ya. Jadi nggak bisa wilayah hasil tuh nggak bisa di ini Bu. Kalau kita ini wilayah hasil sudah mendahului Allah kan? Ya. Baik Bu, kita lanjut lagi ya. Jadi memanfaatkan sumber daya secara optimal. Jadi mitra kita sebagai camat ya ini harus masuk. Bagaimana Pak Camat bisa PCA gitu aja. Kita misalkan punya mitra kepala dinas, bagaimana kepala dinas bisa PCA atau minimal make. Kalau untuk alhamdulillah kalau untuk make dengan edukasi tentang manfaat produk sampai hari ini kepala dinas sudah pensiun tetap pakai produk. Kepala sekolah pakai produk, nggak berhenti. Ya, tapi bagaimana kita ingin, karena ini kan kita leader ya, bagaimana mitra bergerak. Ya, kalau saya ini sederhana, misalkan ke mitra atau kayak ini Pak, sudah beli terus, saya bilang sampai Pak, jangan egois, jangan serakah. Apa sih pantang egois serakah? Ya Bapak masa manfaat produk dipakai sendiri. Kalau Bapak nggak butuh duit, udah nggak butuh keuntungan bisnis dari saya ini, ya berbagi manfaat, mudah-mudahan jadi amal soleh Bapak nanti di akhirat. Begitu itu kan ini ruh gerak. Nah, saya banyak seperti itu. Berarti dari hati ke hati. Nah, dari hati ke hati. Ya. Main hati. Main hati. Wah, beli main hati. Kalau kita berbeda deh. Mama itu semangat kalau pengajian karena tadi dimotivasinya pahala Akhirat. nanti amal soleh nambah lagi kan, betul kan? Iya belum tentu. Ibu nyampaikan ini apa Bapak ini nanti merasakan manfaat masa giginya jadi sehat, asalnya linu, pahala besar. Begitu efektif, efisiennya. Bukan duit aja yang di ini. Nanti omsetnya, nanti cashback, nanti ini menyuruh-nyuruh itu bisa dimanfaatkan. Paling begitu akhirnya kan. Iya, tapi kalau udah ngomong ibu berbagi manfaat ya masa ibu nggak seneng orang yang gigi linu, orang yang sudah berjuta-juta habis uang pakai pengobatan sakit gigi, sudah pakai apa ibu pakai ini terus sembuh, pahala besar. Nah begitu ya, paham ya? Paham. Insya Allah. Nah saya begitu Bu menerapkan awal-awalnya kepada mitra-mitra itu kan nggak melulu ke untung dulu, ke cashback, ke diskon, tapi berbagi manfaat. Ingat jangan egois, jangan serakah. Pasta giginya dipakai sendiri, dirasakannya sendiri. Ya, kalau ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, ya disebar, disiar, diviral. Nah maksudnya nyuruh viral itu teman-teman berbagi manfaat. Bukan hanya tadi cashback, untung dan sebagainya. Manfaat berarti Ya berbagi manfaat. bukan berbagi produk. Bukan Bu, berbagi manfaat. Ya. Korban. Makanya saya judulnya bukan semarak Bu di mana-mana. Ya, tapi ini judul apa? Judul home sharing saya itu semangat dengan berbagi manfaat. Padahal di balik itu semarak ngomset awal tahun semangatnya. Ya, judulnya pengenalan produk halal dan thayyib untuk menjaga kesehatan keluarga. Gitu kan. Nah, kalau untuk di desa ini menjaga kesehatan warga desa Pansor dengan produk yang halal dan thayyib. Boleh diulang Pak? Boleh diulang. Lagi ya. Soalnya Pak ada wacana kita Di desa. Iya, boleh. Nanti ya. Menjaga kesehatan warga desa Pansor dengan produk yang halal dan thayyib. Pembicaranya kepala desa, sekdes dimasukkan nih orangnya. Iya. Nah, MC-nya Kaur, ini Ustadz Mustafa Kamal bertiga. Begitu Bu. Itu KLU. Yang di KLU. Ya, jadi di KLU itu saya ngisi di 3 desa. 1 desa Sesaid, 2 desa Pansor, 3 desa apa saya tadi. Ya. Itu hari apa Pak?
hanya hari Rabu Kamis ya waktunya, nggak ada lagi. Soalnya Jumat Jumat harus sudah ya. Iya, di KLU. Besok di Mataram dulu. Boleh deh mitra kita ikut. Ya boleh. Itu kan sudah ada di Apo. Saya sudah ajuin di Apo kok. Ya lihat di Apo ada. Mitra kita lumayan banyak di KLU. Ya, itu udah ada di Apo. Ya. Nah, jadi ini contoh-contoh Bu ya. Kalau kita ngomong nih, sekarang seperti ini di kampung di daerah kan, Kalau saya nggak tahu. Bu Tuti misalkan di kampung di daerah judulnya Bos, Business Opportunity di sini. Kabur Pak. Grand Home Sharing. Artinya Betul kan? Betul. Iya, jadi saya itu materinya begitu. Ya, semangat dengan berbagi manfaat. Nama kegiatannya, judulnya menjaga kesehatan warga desa Pansor dengan produk yang halal dan thayyib. Saya besok kalau guru ini jadi Pak, saya akan bikin ininya playernya. Kalau alamat apanya udah bisa dicari kok di ini, tanya Tuan Google. Dan besok itu materinya menjaga kesehatan pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Selong. Nah, Selong dengan produk yang halal dan begitu bahasanya. Iya. Terus guru SMK. Terus Pak, kita Pak, mumpung lagi bikin tajuk ya. Iya. Tajuk untuk Sebentar ya. Kalau misalnya kalau kita masuk ke taman kanak-kanak, Taman apa kanak. tajuk yang paling baik? Paling